Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man wala. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di video kali ini kita akan memulai dari membaca kitab Al-Hulalu Al-Dhahabiyah ala Tuhfatis Saniyah. Dan ini merupakan kitab yang membahas terkait tentang ilmu bahasa Arab. Salah satu ilmu bahasa Arab yaitu ilmu nahwu, yang memudahkan kita nanti untuk membaca kitab-kitab para ulama ya yang ditulis dengan bahasa Arab. Dan juga diantara tujuannya adalah tatkala seorang belajar ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf dan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya, ya, dengan hal tersebut dia bisa memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dan dengan baik. Baik. Dan di channel YouTube ini, sini akan dibahas beberapa kitab ya terkait pelajaran-pelajaran agama ya. Khususnya di antaranya pelajaran bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Dan kitab yang akan kita baca, kitab Al-Hulal Al-Dhahabiyah. Baik. Dan kitab ini dikarang oleh Muhammad As-Saghir Ibn Qaid Ibn Ahmad Al-Ba'dali Al-Maqtari. Adapun pengarang Tuhfatus Saniyah ini adalah Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Dan ini merupakan syarah dari kitab Al-Ajurumiyah. Kitab Jurumiyah yang sangat terkenal ya. Kitab itu merupakan salah satu kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Kita di dalam membaca kitab Jurumiyah itu kita baca syarah Tuhfatus Saniyah. Dan Tuhfatus Saniyah ini ditaklik lagi, diberikan beberapa faedah oleh kitab Al-Hulal Al-Dhahabiyah. Jadi di sini kita akan baca 3 kitab. Hulal Al-Dhahabiyah, Tuhfatus Saniyah dan Jurumiyah. Adapun Hulal Al-Dhahabiyah tidak semua yang kita baca. Hanya yang penting-penting saja. Kalau misalkan memang faedahnya bermanfaat, yang penting untuk disampaikan kita akan sampaikan. Adapun Tuhfatus Saniyah itulah yang kita baca bersama dengan Jurumiyahnya. Baik. Dan kitab ini diberikan muqaddimah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang merupakan ulama Yaman ya, rahimahullah taala, ulama hadis. Baik, dan anak pribadi ini belajar kepada murid beliau, Ustaz Dzulkarnain hafizahullah taala yang berada di Makassar. Baik. Kita langsung saja masuk ke muqaddimah dari Tuhfatus Saniyah. Baik. Dan di sini dalam membaca kitab ini kita akan baca sedikit-sedikit saja. Ya. Paling video ini durasinya paling lama itu sekitar 8 sampai 10 menit atau di bawah itu, supaya tidak terlalu bosan ketika belajar. Baik. Jadi kita mulai dari membaca kitab Tuhfatus Saniyah. Kita akan baca Muqaddimah Asy-Syarih, pendahuluan dari Asy-Syarih, maksudnya penulis Tuhfatus Saniyah. Baik. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi wa kafa, segala puji bagi Allah, wa kafa, dan Allah lah yang mencukupi seluruh hambanya dalam segala urusan dan perkaranya. Dan salam atas hambanya, yaitu Rasulullah SAW, yang Allah telah memilihnya untuk menjadi Nabi dan Rasul. Baik, ini salawat dan salam ya untuk Rasulullah. Ini pujian bagi Allah, dan ini salam untuk hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Kata beliau, hada syarhun wadihul ibarah. Ini adalah syarah penjelasan wadihul ibarah, yang sangat terang ibaratnya, ya, kata-katanya, lafaz-lafaznya. Ya, mungkin beliau menganggap kitab ini memang sangat mudah untuk dipahami karena ibarat-ibarat kata-kata, lafaz-lafaz yang dibawakan itu tidak terlalu sulit, ya. Baik, dengan kata-kata yang mudah. Dhahirul isyarah, dan isyarat-isyaratnya itu jelas, ya, tidak membuat bingung. Yani'us samar, lunak buahnya, ya, gampang untuk ditelan, enggak susah. Daniyal qidaf, dekat untuk dipetik, ya, tidak susah untuk dipetik buah dari ilmu tersebut yang terdapat dalam kitab ini. Katsirul as'ilah wa tamrinat, banyak soal-soal dan juga latihan-latihan untuk menguji pemahaman ya terkait tentang pembahasan kitab ini. Kata beliau, qasadtu bihi zulfa, aku bermaksud atau aku menginginkan dengannya, dengan kitab ini, az-zulfa, kedekatan, ilallah, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, bitaisiri fahmi, agar seseorang itu mudah memahami al-muqaddimah al-ajurumiyah, itu kitab Muqaddimah al-Ajurumiyah. Baik ya, jadi sudah kita sebutkan tadi, satu fasanya itu adalah syarah dari kitab Al-Muqaddimah al-Ajurumiyah. Dan kitab ini ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Dawud As-Sinhaji rahimahullah ta'ala. Baik. Ala sigharit talabah, terhadap
ya, penuntut ilmu yang pemula. Li'annaha al-babu, karena al-jurumiyah ini merupakan pintu ila tafahumil arabiyyah, untuk memahami bahasa Arab, allati hiya lughatu sayyidina, merupakan bahasa sayyid kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maulana, ya, penjaga kita, maula kita, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Wa lughatul kitabil aziz, dan merupakan bahasa untuk Al-Qur'an al-Aziz. Jelas ya? Jadi ini adalah kitab beliau, ya, untuk memudahkan memahami kitab Muqaddimah al-Ajurumiyah. Yang merupakan bahasa dari Rasul kita dan bahasa Al-Qur'an. Wa arju an astahiqqa bihi ridallahu azza wa jal, dan aku berharap, ya, untuk mendapatkan ridha Allah azza wa jal, ya, dengan mengarang kitab ini. Fa huwa khairu ma as'a ilaih, dan itulah sebaik-baik yang diusahakan, yang aku usahakan kepadanya. Ya, mengharap apa? Ridha Allah. Karena ridha Allah itulah, kalau seorang mendapatkan ridha Allah, ya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ridha kepada hamba, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jelas ya? Beliau, Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu lah kami bertaubat, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, ya Rabb kami, ampunilah diriku dan orang tuaku, lil mukminin, dan juga kaum mukminin, orang-orang yang beriman, wal mukminat, orang yang beriman dari kalangan perempuan, yauma yaqumul hisab, pada hari, ya, pada hari kiamat itu ditegakkan. Baik. Kata bahu al-mu'taz billah ta'ala wahdah, ditulis oleh yang mengharapkan kekuatan kepada Allah semata, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Baik, jadi itu mukadimah, ya, pendahuluan dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Baik. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan baca, ya, di al-muqaddimat. Muqaddimat ini maksudnya pendahuluan terkait tentang, ya, ilmu nahu. Di situ akan disebutkan apa definisi ilmu nahu, apa pembahasannya, apa buahnya, kemudian kepada siapa dinisbatkan, kemudian siapa yang pertama kali, ya, meletakkan ilmu ini, kemudian hukum seseorang pelajari ilmu ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ya. Terus tonton channel YouTube ini, insyaallah di sini akan terus ada pelajaran-pelajaran Islam yang dibutuhkan oleh setiap muslim, ya, khususnya orang-orang yang ingin belajar ilmu agama. Taib Allah taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.